Hah? Yang mana? Ngerekamnya susah, gimana cara ngerekam? Install aja belum selesai. Lama soalnya dia nulis ke ini, ke USB. Oh iya. Kan dia nge-write ke USB. Oke. Hari ini kita coba belajar security ya. Sekarang saya kasih tahu dulu peta ilmu security. Tapi nanti ada yang mekanisme yang paling sederhananya juga ada sih. Cuman kita akan coba praktekin. Kita cuma punya waktu sekitar 30 menitan ya kali ya buat prakteknya. Masuk ke keamanan jaringan. Ini kuliah cyber security. Wildan udah ngerjain walaupun tidak daftar ke KRS. Tapi boleh, sah mau ngerjain. Kalau mau ngerjain juga boleh nih, passwordnya ITTS 2023. Oke. Nih ilmu security sendiri biasanya saya kasihnya kayak gini nih caranya. Ini yang atas, ini yang atas konsep TCP/IP, simulator jaringan, IP versi 6, routing, advanced routing, VoIP Open BTS, network benchmarking, nggak ada urusannya sama security. Urusannya sama ilmu jaringan tapi yang di atasnya jaringan yang normal. Contoh, di advanced routing kita belajar, kemarin udah dikasih lihat kan yang routing pakai OSPF, BGP segala macam. Open BTS diajarin 5G segala macam. IP versi 6, IP versi 6 diajarin gitu ya. Tapi di kampus lain banyak yang nggak diajarin sih. Nah, terus di sini belajar cara masuk nerakanya dulu. Jadi diajarin cara nyerang, cara ngejebolin gimana. Soalnya kalau kita nggak tahu cara ngejebolin, terus kita pengen ngamanin, susah. Insting buat ngamanin cuman ada kalau tahu gimana caranya orang nyerang. Baru kita tahu cara ngamaninnya gimana. Jadi kepaksa diajarin cara nyerang. Cuma sebenarnya ini harus banyak praktek ya. Udah gitu baru diajarin cyber security yang bener. Nih cyber security juga ilmunya banyak nih. Asal tahu aja, satu topik satu pertemuan sebenarnya biasanya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pertemuan tuh. Mabok-mabok lu. Kalau mau di satu pertemuan 2 topik, 5 kali pertemuan. Nah, sesudah beres security ada ilmu yang ujungnya ada 2 aliran gede, ada 2 besar lah setelah security. Security sendiri gajinya sekitar UMR lah, Bang. Ini ada keponakan saya, kebetulan dia lulus dari Brawijaya, dia kerjanya tadinya tugas akhirnya IoT, cuman sekarang dia jadi cyber security ternyata. Gajinya sekitar 10-an sebulan. Security ya. Setelah ngerti security masuk 2 pilihan. Mau jadi auditor, information security management system tuh auditor, atau forensik. Auditor itu gajinya sekitar 100 juta 3 bulan. Forensik itu sekitar 100 juta kerjaan 2 minggu, seminggu 2 minggu. Nah? Kalau forensik biasanya orangnya paling cuma 2 orang 3 orang. Kalau yang ini auditor orangnya juga sekitar 3 orangan. Cuman dia bulan. 100 juta 3 bulan. Kadang-kadang ada yang 6 bulan. Dan dia kerjanya baca dokumen. Ngelihat dokumennya udah bener belum. Itu auditor. Jujur, yang jago audit biasanya anak-anak lulusan SMK akuntan. Itu yang jago-jago. Kalau orang teknik SMK, TKJ, RPL, suruh auditor biasanya parah semua. Kalau yang forensik, justru yang TKJ, RPL yang jago-jago. Kalau yang akuntan, pingsan dia forensik. Jadi udah kelihatan ini ya petanya. Ini kuliah jaringannya sebetulnya adanya di awal, tetap dikasih jaringan lagi. Terus diajarin cara ngejebolin. Terus diajarin security-nya, terus pilih forensik atau itu. Udah beres ya?
Sekarang kita mau ke, sebelum masuk terlalu jauh ke urusan security, kita overview biar kelihatan dulu makhluknya seperti apa nih security. Iyalah. Salah klik. Nih ya. Oke. Ini klik. Oke. Ini kita lihat gimana cara ngamanin jaringan. Peta teknik ngamanin jaringan. Ini peta zaman dulu, bukan peta hari ini. Ini petanya berlakunya sekitar 10 tahun yang lalu lah. Hari ini petanya nggak kayak gini. Ya. Pada zaman dulu kala, biasanya kita bikin jaringannya kayak gini. Ada internet, ada intranet. Kita di kampus intranet yang ini. Dalam kampus. Hah? Intra. Kita tuh intra. Soalnya IP-nya 192.168. Itu intra. Jaringan private. Kalau internet, jaringan ada di luar, IP-nya 202 berapa, bukan 192.168. Ada 3 IP yang biasanya buat intranet, 192.168, 172.16 sama 10. Itu intra semua tuh. Oke, intra tuh jaringan private. Jaringan bukan publik, bukan di internet. Jaringan dalam kantor, dalam kampus, dalam sekolah, dalam kantor pemerintah segala macam itu intranet semua. Terus ada internet, itu yang tempatnya server segala macam di internet. Nah, pada zaman dulu kala belum ada yang namanya data center. Dulu nggak ada data center, jadi caranya supaya satu perusahaan atau satu kampus punya web servernya ditaruh di depan firewallnya intranet, di belakangnya router yang ke internet. Ini tempat naruh server. Ada web server, ada mail server, apa segala macam server taruh sini. Jadi pertahanannya kira-kira ada router, ada firewallnya, ada firewall lagi, ada server. Servernya juga dikasih pertahanan, ada web application firewall, ada filter buat konten, segala macam ada di sebelah sini. Hari ini biasanya ini diputus nih, firewall sama internetnya dilepas, adanya di kantor. Sementara server-server taruhnya di data center. Beda lokasi. Beres ya? Jadi ada 2 makhluk. Kayak gitu. Nanti banyak aplikasi yang kita bisa pasang. Ini yang sebelah kanan ini aplikasi-aplikasi yang dipasang di server supaya kalau ada serangan, kalau hacker berhasil masuk sampai ke intranet tetap aman. Yang sebelah sini, yang di tengah sini tetap kita pasang di server di sebelah sana, di data center. Oke, data center paling dekat dari sini adanya di, tahu nggak di mana? Data center paling dekat dari kita, nggak tahu. Paling nggak ada 2 data center. Satu punya Diskon Info Tangsel, adanya di Puspemkot lantai 7, tempatnya si Givari, tempatnya Fatah nongkrong di sana tuh. Itu sebelahnya data center tuh dia. Kalau Fatah belakang, ini dia duduk, tembok di belakangnya dia udah data center tuh Fatah. Kalau Givari di ruangan lain, jadi agak beda. Itu satu. Satu lagi adalah di arah ke ini, apa sih? Puspitek. Ada tempat gudang-gudang gitu kan? Karena Puspitek ada gudang-gudang, Teknopark atau apa? Taman Tekno. Nah, itu kan kayak bentuknya gudang. Ada salah satu bangunan itu isinya data center gede. Tapi bentuknya kalau dari luar lihatnya kayak gudang doang, padahal itu data center gede. Gitu. Ada satu di situ, ada yang di Puspemkot. Beres ya? Yang ketahuan. Rata-rata data center nggak pernah ngasih tahu ke orang saya ada di mana. Kenapa nggak mau ngasih tahu ke orang dia ada di mana? Soalnya kalau ngasih tahu nanti ada orang yang jahat segala macam datang pasang bom jebol hancur semua. Jadi mereka nggak mau tahu, nggak mau ngasih tahu sih sebenarnya. Dah. Sekarang
eh ini teknologi yang lama. Teknologi yang hari ini yang tapi orang masih belum menguasain ilmunya, bisa dilihat di paper saya, kawal Pilpres nih. Kenapa kayak gini? Oh, kayak gini sih bentuknya. Ya udahlah. Ini ada di Telkomunika, bisa diambil, tapi ada di hard disk saya juga. PDF. Ini dia. Ini paper ya. Dibuatnya tahun 2019. Jadi sekarang 2000 berapa ya? 2023, 4 tahun yang lalu ya. Ini papernya tentang kawal Pilpres. Jadi kejadiannya waktu pemilu presiden 2019, kita bikin sistem supaya kita bisa ngitung kayak KPU juga, tapi kita bukan KPU, kita relawan semua, kita bikin sistem buat ngitung supaya KPU ada pembanding lah, rakyat bisa ngeliatin. Oke. Nah, yang ini teknik yang dipakai beda banget sama teknik yang tadi diterangin. Ini tekniknya kira-kira kayak gini nih. Oke. Ini server yang biasa. Jadi user bisa ngelihat web di sini nih. Ini server yang biasa. Ini user di internet bisa lihat web. Webnya namanya pantau.kawalpilpres2019.id. Orang bisa lihat di situ. Oke. Nah, cuman database-nya nggak ada dalam situ. Database-nya ada di dalam intranet, ada dalam database ini yang diverifikasi sama manusia, dan data yang ada di web itu tiap jam diupdate dari belakang sini. Konsekuensinya kalau webnya sampai jebol segala macam, nggak ada urusan, nggak masalah tuh web jebol, database-nya ada di sini, nggak bisa dijebolin. Gimana caranya orang buat ngupdate database-nya? Dia punya jalur lain buat ngupdate. Pakai ini. Nah, ini dipakai nih sekarang. Ini bakal dipakai, tapi kita pakai versi yang lebih dahsyat lagi daripada yang ini. Pakai AI buat baca ininya nanti. Tapi yang ini yang bikin bukan KPU ya. Hati-hati. Ini yang bikin relawan semua. Jadi ada gerombolan-gerombolan relawan di Indonesia cukup jago-jago mereka. Mereka bikin AI machine learning buat baca fotonya C1 plano hasil pemilu, dipakai machine learning, dibaca, nanti dimasukin dalam bentuk data, kirim ke sini, nanti ada orang yang akan verifikasi ke data yang verified. Soalnya data di sini datanya bisa kacau. Misalnya kadang-kadang ini kan pakai machine learning baca foto. Dia suka salah baca kadang-kadang. Kan orang nulisnya bisa seenaknya gitu ya. Angka 8 jadi angka 9 lah, jadi apa. Jadi biasanya ada orang lagi yang akan baca, yang verifikasi. Setelah diverifikasi, data bersihnya dari sebelah sini. Jadi dia punya dua database, data kotor, data bersih. Yang seru di sini adalah proses ngirim datanya tidak pakai web. Kalau orang kan mengirim datanya pakai web nih, biasanya ada data entry lewat web kan, masukin. Ini nggak pakai web. Dan ini yang dipakai sama anak-anak kawal Pilpres yang besok jalan. Pakai sistemnya kayak gini. Oke. Platform yang dipakai ini platform chatting kayak WhatsApp. Jadi kalau di sini kan ini klien, di sini server. Jadi klien server ngomongnya. Yang di sini klien sama klien. Jadi di sini ada handphonenya klien yang ada di TPS, tempat pemungutan suara. Terus di sini ada handphonenya klien juga yang ngomong ke database. Cuma di sebelah sini ada micro apps yang ditempelin ke klien. Jadi klien ke klien ngomong, nggak bisa dihack gitu. Terus ngomong lagi ke micro apps buat ngirim data ke sini. Jadi ilmu yang ini akan dipraktekin besok pemilu.
Sebetulnya ini sudah diusulin ke KPU, cuman kayaknya mereka ilmunya nggak nyampe. Jadi saya nggak yakin KPU sampai level yang ini. KPU masih level yang ini dia, levelnya di sini dia. Cuma dia autentikasinya udah pakai public key private key, bukan pakai username password udah. Dia pakai public key private key, cuman dia komunikasinya bukan klien-klien, dia komunikasi pakai client server kayaknya. Mereka ngomong ke saya sih klien-klien, cuman saya ragu-ragu. Dia udah sampai situ belum ilmunya? Kemungkinan belum nyampe soalnya ilmunya, gitu ya. Beres ya. Jadi secara arsitektur berubah loh, arsitektur security berubah. Oke. Yang lama tekniknya adalah client server terus bikin pertahanan di sekitar client server, di encrypt dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba praktekin satu aja. Yang paling blow on aja ya. Praktek blow on dulu ya. Server blow on. Praktek blow on. Udah tahu yang namanya firewall belum? Belum tahu firewall. Ini IP saya 192.10.134, dia pakai WiFi nyambung ke internet. Firewall ada di sini. IP ini gedein lah biar kelihatan ya. IP tables. Alah, rumit ini mah. Firewallnya rumit banget. Ntar, ini firewall rumit. Saya harus bikin firewall yang gampang banget, jangan rumit dong. Saya pakai Kali Linux saja ya. Coba jadiin. Ini firewallnya kalau dalam Kali Linux yang defaultnya dia firewallnya gampang soalnya. Oke. Saya nyalain Kali Linux, saya akan jalanin firewall. Oke. Jadi ini tadi clear layar. Ini IP table saya tadi barusan kelihatan firewall. Oke. Di dalam Linux, dalamnya sudah ada firewall. Di Windows biasanya nggak ada firewall. Firewall biasanya adanya di antivirus yang dipasang di Windows. Jadi Windows bawaan kosong biasanya nggak ada firewallnya. Fungsi firewall itu apa? Firewall itu yang ini nih. Tar. Mana tadi keamanan jaringan nih, mana keamanan? Nih ya. Teori, peta. Nih. Nah, firewall di sini. Dipasangnya di sini. Ini hanya adanya di router biasanya. Jadi Windows biasanya mengandalkan router buat firewall. Firewall fungsinya buat ngatur traffic yang boleh lewat apa, yang nggak boleh lewat apa tuh firewall. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan coba. Oke, kalinya udah jalan. Saya masuk Kali. Kenapa saya pakai Kali? Supaya firewallnya gampang. Intinya itu aja. Kalau kita pakai Ubuntu saya tadi, firewallnya udah rumit banget dalamnya. Pusing ngeliatnya ntar. Kita pakai Kali Linux saja biar gampang dulu ya. Lama masuknya lama cepet. Nah, oke, masuk terminal ya. Gedein sudosu salah Kali. Oke, clear layar. IP tables. Ini firewallnya beda banget sama yang ini ya tadi. Ini saya kasih lihat, rumit ya. Nih di Kali Linux lebih sederhana. Oke, pertanyaan dari saya dulu nih. Firewallnya jalan nggak?
kelihatan nggak? Jalan nggak tuh firewall? Hah? Apa? Sepertinya jalan. Firewall jalan. Firewall berfungsi nggak? Oh, Pakai kalimat yang beda. belum. Jalan sama berfungsi lain loh. Belum. Belum berfungsi. Jadi kenapa dia nggak berfungsi? Soalnya segala macam yang lewat terima aja. Iya. Nggak ada fungsinya tuh firewall. Jadi perhatiin firewallnya, bayangin sebuah kotak. Ada input, ada output kan? Ya tuh ada input, ada output kan? Ada kotak. Komputer kita sebagai kotak ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang dari input ke output, namanya forward. Oke. Kalau kita baca yang di sini, semua yang waduh, bisa nularin nih gue. Semua yang masuk accept, semua yang keluar accept, semua yang dari input ke output accept. Oke, jadi apapun yang masuk boleh, yang keluar boleh, mau dari input ke output boleh. Sekarang kita mau ngerubah firewall, oke, supaya kita bisa ngontrol. Contoh paling blow on di dunia dulu. Oke, kita buka browser dulu ya, Firefox. Kita coba masuk ke judi online lah. Oke, kita ada Google. Oke, apa? Slot atau judi ya? Mending slot, mending judi. Slot ABC. Slot ABC apa? Cuman saya butuhnya yang nama mesinnya IP address, yang ini juga bisa sih. Ya udah ini aja dah. Hillary Nelson. Ini ya. Ini hoki berapa nih? Advance. Accept risk, continue. Wah, continue, kita mah berani. Ya ini mah kagak ada slotnya, nggak ada, hilang. Coba cari yang ada judi benerannya ya. Ini gacor 16. Oh hilang, nggak ada. Coba kita masuk lagi. SGP slot. Udah pada blokir-blokirin judi sekarang ya, seru ya. Udah mulai susah masuknya si slot gacor ini. Ya hilang, nggak ada. Slot ABC. Apa? ABC slot. Iya. Nyambung. ABC slot gitu ya. Nah, pasti. Ini aja ya. Ya. Hoki ABC XYZ. Oh jadi keywordnya ABC slot sekarang. Dulu mah gacor apa-apa. Muncul di iklan tuh. Hah? Dan iklannya nyebelin. Oke. Nggak bisa masuk. Masih proses ya. Oh verifying. Cloudflare. Buset dah. Buset. Main ke Cloudflare dia. Dan judinya sakti-sakti juga dia main sama Cloudflare. Verify, you are human. Yes, I am human. ABC slot. Oke. Lemotnya setengah hidup ya.
Aduh. Intinya kita bisa masuk ke situs ini. Sekarang gimana cara ngeblokir supaya kita nggak bisa masuk ke situs-situ? Oke. Udah kebayang caranya? Belum. Logikanya? Nah, Ya ini mah masuk. Pertanyaan, bisa nggak kita blokir supaya kita nggak bisa masuk? Hah? tadi yang YouTube-nya. Logikanya sederhana banget sih sebenarnya. Ini kan gini nih, if config atau net start minus ntlp. Uts. Oke. Ini kelihatan saya ini ya. Netstat minus NT, kita bisa ngelihat dia nyambung ke siapa aja. Ini 192.168.10.16 itu IP-nya si Kali Linux. Dia punya komunikasi ke sini. 151.101.2.132, dia komunikasi ke sini. Jadi kita bisa lihat pakai netstat minus NT. Komputer kita komunikasi kemana? Beres ya? Kalau kita bisa blokir ke IP-nya punya si ABC slot itu, komunikasinya langsung putus. Nah, kita perlu ngeblokir. Oke, sekarang cara ngeblokirnya berarti kita harus tahu dong IP-nya ABC slot berapa. Coba lihat domainnya apa tadi? Hoki ABC XYZ. Ini ya. Klik kanan copy. Hoki ABC XYZ. Perintah buat ngecek satu domain IP-nya apa, perintahnya apa? Dik. Ini ya. Dik Hoki ABC XYZ. Enter. Dia langsung dapat dua IP nih. 172.67.221.178, 104.21.9494. Jadi si Hoki ABC XYZ punya dua IP address. 172.67.221.178 sama 104.21.9494. Kita mau blokir dua IP itu supaya nggak bisa keluar dari komputer saya. Jadi semua paket yang ditujukan ke situ bakal dibuang. Oke. Jadi caranya cuma gini doang. IP tables insert ke gua L dulu nih. Kan ada input, forward, output. Jadi cuma gini aja, IP tables insert ke output. Oke. Destination-nya oke. Bisa itu, bisa langsung saya kasih IP juga bisa sih. 104.21.94 Kalau ada yang itu actionnya apa? Ada 3 pilihan di sini. Bisa accept, tadi accept semua. Accept, drop, sama reject. Si Pananang lagi kuliah, bilangin. Lagi kuliah di atas. Lagi kuliah sama Ono. Kominfo Tangsel. Ya udah, jam berapa? Jam berapa? Padahal saya mau ke Kominfo Tangsel besok Jumat. Kalau mau besok Jumat juga ada di sono, Ono. Ngapain kesini ya? Bilangin aja alternatif lain, Ono kesana hari Jumat besok. Nih, ini ada pilihan ya. Pilihannya gini nih. Accept,
ada drop, ada reject. Bisa milih kayak gitu ya. Tahu bedanya drop sama reject nggak? Drop itu memberhentikan, reject mengembalikan. Jadi kalau drop membuang, drop kan dibuang. Jadi kalau ada paket yang mau ke sono, buang aja. Kalau reject tolak artinya yang ngirim dikasih tahu, lu gua tolak. Kalau drop nggak dikasih tahu. Jadi kalau kita mau ngelawan hacker, sarannya reject atau drop? Drop. Jadi kita pilih drop ya. Jangan reject. Kalau reject ketahuan sama hackernya. Drop. Oke. Oh salah. Kurang S. OJ-nya kecil. Dah. Oke, sekarang IP satu lagi berapa tadi? IP satu lagi teh? 172.67.221.178. Klik kanan copy. Bukan Tangsel bro, Kominfo Banten. Walah. Ya udah. Kalau Kominfo Banten ya udah kepaksa diterima. Kalau Tangsel mah gue mau ke sono. Deh. Beres ya. Coba kita lihat sekarang akibatnya apa. IP tables minus L. Ini kelihatan nih. Di output kita tambahin drop, semua protokol, sumbernya dari mana aja, destination ke sini, paketnya bakal di drop. Oke, sekarang saya ini akan tutup nih. Ini saya ambil dulu nih ya. Cut, saya ambil gini dulu. Klik kanan copy. Oke. Sekarang kita buka lagi aplikasinya. Cobain kita masuk. Sekarang dengan kondisi udah di firewall, kita tambahin kayak gini. Ini masuk ke Kali Linux. Kalau kita lihat Google masih bisa nyambung karena Google tidak diblokir. Ini Google nyambung, nggak masalah. Sekarang kita coba masuk ke sini. Oke, harusnya nggak nyambung ya. Bismillahirrahmanirrahim, enter. Ini paketnya di drop-dropin semua. Kita nggak dikasih tahu. Jadi cuma enter keluarnya gini aja terus sampai kiamat. Udah, nggak nyambung udah. Bentuknya kayak gitu. Nah, teknik blokir situs porno yang dikerjain sama Kominfo kayak gini. Jadi, Ada banyak tuh. Kenapa? Ada banyak. Nah, caranya gini dia. Jadi caranya dia nyari situsnya apa. Oke. Kan dia kita tadi tahu namanya Hoki ABC XYZ. Hasil googling Hoki ABC XYZ. Pakai DIC. Dapat IP-nya sekian. Nah, Kominfo caranya dia bikin semua provider Indonesia, ISP-nya Indonesia, dia bikin DNS server supaya provider Indonesia nurut sama DNS servernya dia. Semua situs-situs porno dikasih IP-nya Kominfo. Jadi situs porno yang ada di internet dikasih IP-nya Kominfo. Situs judi yang ketahuan dikasih IP-nya Kominfo. Pokoknya situs yang ketahuan sama Kominfo diganti IP-nya dari IP yang sono diganti sama IP Kominfo. Jadi tiap kali kita nge-web ke situs judi atau situsnya porno segala macam langsung ke Kominfo, nggak ke situs yang sono. Gitu. Jadi tekniknya adalah menipu user. Kalau situs porno dikasih IP-nya Kominfo. Cuman kalau user Indonesia kan pintar-pintar semua. DNS-nya diarahin ke 8888, 88 apa gitu kan ya. Ya udah, DNS-nya Kominfo nggak dipakai juga akhirnya. Jadi akhirnya bablas juga. Gitu. Ini beres ya. Ini firewall nih. Ada pertanyaan kan dari firewall? Dapetin IP-nya, maksudnya kan ada banyak. Iya. Data-datanya juga.
Pakai machine learning. Mesin learning. Iya. Pakai mesinnya. Jadi dia jadi pakai mesin buat baca web. Web scraping. Web scraping seluruh internet di scrap. Udah gitu pakai machine learning dibaca ini kira-kira web porno atau web apa. Pakai machine learning bacanya. Yang ngerjain softwarenya nih ngasih tahu aja ya. Nih. Ismail Fahmi. Ini yang ngerjain softwarenya. Gambar. Ini dia. Ismail Fahmi ya yang ngerjain softwarenya. Kalau mau iseng ngelihat kayak gini dia, drone emprit. Nih, jadi dia ngambil semua web-web tadi diambilin, terus dibaca, terus dia ngeliatin. Kalau ini kebetulan yang dia baca bukan situs porno tapi perang di internet, siapa lawan siapa, baca. Nah yang ini gambarnya Ismail Fahmi sama Ono. Ismail Fahmi itu muridnya Ono langsung, dia tugas akhirnya sama Ono. Nih Ismail, nih Ono. Jadi tugas akhirnya kebetulan emang sama Ono. Tugas akhir skripsi ya. Skripsi S1-nya sama saya, S2, S3-nya dia di Belanda. Gitu. Jadi waktu dia skripsi bikinnya perpustakaan digital. Aslinya perpustakaan digital. Dia bikin aplikasi perpustakaan digital, udah gitu terus belajar namanya knowledge management di Belanda. Itu ujungnya adalah machine learning. Keluarnya kayak gitu. Gitu. Ada saya muridnya Ono, jangan banding. Ada lagi? Aman? Nggak selesai. Kacau ya. Ya kecepatannya sih. Kecepatan praktis berapa? Ya lama banget sih pasti sih. Ya udah, tungguin kan. Atau didiemin aja ya. Saya besok. Iya kan? Wah, tapi kalau gitu harus dikunci sih, Bro. Kalau nggak diembat ya. Wah, jelas. Hadis aja di dalam bilang, Bro. Hah? Wah, iya apalagi yang dicolok begitu, hati-hati. Waduh. Kalau mau dikunci langsung selesai kelas. Waduh. Nah, mudah-mudahan selesai lah. Ya udah, ini saya tutup dulu lah. Ini saya stop recording. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ini cyber security yang lain lagi ya. Saya kasih tahu lagi ini deh. Ini soalnya udah waktu udah sempit, nggak mungkin didemoin segala macem. Salah satu yang belum saya ajarin di kuliah cyber security juga itu dashboard. Jadi kalau kita lagi monitoring paling enak semuanya kelihatan di satu layar. Jadi dashboard cyber security ya. Cyber security. Yalah. Cyber security. Oke, ada banyak pilihan buat dashboard cyber security. Yang salah satu yang lumayan open source, gampang, namanya Wazoo. Oke. Nih. Kalau mau ngelihat cara installnya ada di sini juga ada. Wazoo. Nih, cyber security Wazoo. Di sini ada cara installnya. Ada cara installnya di sini ya. Tuh, ini cara installnya segala macam diterangin di sini. Nah, yang seru dari makhluk ini, makhluk semua yang namanya cyber security, selalu mereka pasang mata-mata. Jadi ini ada dashboard. Dashboard nanti bentuknya kayak gini ntar ya. Paling gampang saya kasih image lah. Nanti tampilannya kira-kira kayak gini dah. Kita bisa ngelihat langsung di depan hidung apa yang sedang terjadi di sistem yang kita lagi monitoring, serangannya di mana, bentuk serangannya seperti apa, yang banyak diserang apa SSH atau web atau apa, kelihatan semua dalam bentuk grafik. Jadi kita real time bisa ngelihat apa yang terjadi.
di sistem yang lagi kita monitoring, gitu ya. Nah ini di kuliah belum diajarin nih, belum sempat diajarin. Oke. Installnya yang seru dari sini adalah ini nih, agent. Jadi kita harus install agen rahasia mata-mata di semua server yang lagi kita monitor supaya servernya lapor ke dashboard, nanti dashboardnya ngumpulin semuanya. Jadi kita nggak usah datengin satu-satu servernya, semua lapor kita bisa lihat langsung. Gitu. Dashboard kira-kira kayak gitu. Wasus termasuk yang lengkap, yang open source ada banyak. Wasus yang termasuk yang lengkap. Yang lain lagi pakai duit, agak berabe tuh urusannya gitu. Nanti biasanya istilah yang dipakai adalah ini nih, SIEM security. Mana nih SIEM tuh, nih dia Security Information Management sama Security Event Management. Security Information sama Event Management. Jadi kata kuncinya SIEM. Oke. Cuman nanti kalau ini cuman monitoring aja, apa yang terjadi bisa kita lihat. Yang kita perluin adalah kalau ada kejadian, kita bukan cuma bisa ngelihat, kita juga harus bisa bereaksi. Oke. Ini kalau yang bisa bereaksi namanya, ini bukan ya, soalnya ini kebanyakan ya, bukan. Misalnya ada serangan, si software langsung matiin serangan pakai firewall langsung dikontrol sama software buat matiin. Jadi bisa kayak gitu tuh. Nah, cuman makhluk ini kebanyakan proprietary. Ini kebanyakan pakai duit nih. Jadi kebanyakan yang SIEM ini open source bisa, tapi kalau sampai yang swap itu pakai duit. Itu kira-kira. Cuman kalau kita jago sebenarnya dari SIEM kita bisa bikin script, kalau ada serangan ini langsung scriptnya nyala, bisa mutusin firewall segala macam gitu. Nah, cuman kita punya masalah, si SOAP, SIEM segala macam ini baru bisa hidup kalau dia bisa ngelihat serangan. Masalahnya hari ini semua komunikasi dienkripsi pakai HTTPS. HTTPS nggak bisa dilihat sama SIEM. Jadi kita punya masalah. Jadi makanya sekarang banyak penelitian pakai machine learning, pakai artificial AI buat ngelihat serangan di jaringan. Itu kuncinya di situ. Beres ya? Sip. Ini buat ngarahin kalau emang mau serius ke dunia ini. Dan ini kalau sampai situ ya gajinya lumayan lah. Kalau tadi ya forensik gajinya bisa sampai 100 jutaan. Dan saya kenal orangnya, ini contoh orangnya lah, gue kasih tahu lah. Ini orangnya nih. Joshua Sinambela, Alamsyah, ini satu. Joshua Sinambela, ini dua. Ini dua. Ini siapa ya? Satu lagi Kalpin, si Lean. Kalau Kalpin lokasinya dekat, dia ngajar di SGU. Tapi kalau Ruby dia swasta banget, dia mainnya sama polisi dan sebagainya. Kalau Joshua di Jogja, itu Jogja, dia orang Jogja. Kalau Kalpin dia mainnya sama bank. Joshua handphone, Ruby polisi. Itu. Yang paling kencang duitnya yang ini, yang bank. Kalau polisi biasanya duitnya ya ada duitnya lah, tapi nggak sekencang bank lah. Bank satu kasus sekitar 100 juta. Satu kasus. Cuman Anda hanya bisa masuk dunia ini kalau ngerti jaringan,
ngerti cyber security, baru bisa masuk forensik. Jangan langsung loncat forensik, nggak akan bisa. Jadi harus jago dulu jaringan, harus jago dulu di security, baru loncat ke forensik baru bisa. Gitu. Terus ya, oke. Nih tutup. Ada pertanyaan lagi?